Kita lihat contoh selanjutnya. Misalnya sekarang saya diminta mencari nilai dari limit x menuju 0 dari sebuah fungsi ux. Ux-nya tidak diketahui dengan jelas. Hanya saja ux ini memenuhi dua buah pertidaksamaan, yaitu ux-nya berada di antara 1 dikurangi x kuadrat per 4 dan 1 ditambah x kuadrat per 2. Nah, kalau ux-nya berada di antara dua fungsi ini, berarti limitnya juga akan berada di antara dua fungsi ini. Limit x menuju 0 dari ux ini akan berada di antara limit x menuju 0 dari 1 tambah x kuadrat per 2 dan limit x menuju 0 dari 1 kurang x kuadrat per 4. Kita tahu cara menghitung nilai limit ini, juga cara menghitung nilai limit yang berada di sebelah kanan ini. Limit yang di sebelah kiri ini hasilnya adalah 1 dikurangi 0 kuadrat dibagi 4, kurang dari sama dengan limit x menuju 0 dari ux, kurang dari sama dengan 1 ditambah 0 kuadrat per 2. Di bagian kiri hasilnya 1, di bagian kanan hasilnya juga 1. Nah, nilai limitnya ternyata diapit oleh dua bilangan yang sama. Hal ini selalu menyebabkan limit x menuju 0 dari ux-nya sama dengan bilangan yang mengapit tadi. Nah, penarikan kesimpulan seperti ini hanya bisa dilakukan saat limitnya memang diapit oleh dua bilangan yang sama. Nah, penarikan kesimpulan ini dikenal sebagai teorema apit atau teorema sandwich. Teorema apit atau teorema sandwich. Teorema sandwich itu bunyinya adalah kalau saya memiliki limit yang diapit oleh dua buah nilai yang sama, maka nilai limitnya adalah si bilangan yang mengapit tersebut. Teorema apit itu biasanya digunakan pada fungsi-fungsi yang nilai fungsi tersebut dibatasi oleh dua bilangan, atau nilai fungsi tersebut memiliki nilai minimum juga memiliki nilai maksimum. Contohnya, kita diminta mencari nilai limit x menuju 0 dari x dikali sin 1 per x. Saat x menuju 0, sin 1 per x akan menuju sinus 1 per 0. Nilai sinus 1 per 0 itu kita tidak tahu berapa. Kalau saya gambar grafiknya, sinus 1 per 0 itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Di sini 1, di sini negatif 1, ini sumbu x, yang ini sumbu y. Sinus 1 per x itu di sekitar x sama dengan 0 bentuknya seperti ini nih. Nilainya terus-terusan berosilasi tak hingga kali. Jadi di sini tuh nilainya terus-terusan berosilasi. Nilainya sangat rapat. Di bagian kanan juga sama, nilainya berosilasi sehingga tidak bisa ditentukan nilai limitnya di x sama dengan 0 sama dengan berapa. Nah, kalau saya menghitung limit x menuju 0 dari sin 1 per x, ternyata limitnya tidak ada. Karena saat x-nya mendekati 0, nilai fungsinya berosilasi sangat cepat di antara 1 dan negatif 1. Tetapi yang sekarang akan kita hitung adalah limit dari x dikali sin 1 per x. Untuk mencari nilai limit ini, kita lihat sifat fungsi sinus. Fungsi sinus itu nilainya tidak akan lebih dari 1 dan tidak akan kurang dari negatif 1.
fungsi sinus itu nilainya selalu berada di antara negatif 1 dan 1. Nah, kita berurusan dengan fungsi yang memiliki nilai minimum dan memiliki nilai maksimum. Untuk keadaan seperti ini, biasanya kita bisa menemukan nilai limitnya dengan menggunakan teorema Apit. Bentuk yang kita cari adalah X dikali sin 1 per X. Karena itu, ketiga bagian ini akan kita kalikan dengan X. Negatif 1 dikali X, hasilnya menjadi negatif X. Di bagian tengah ini menjadi X kali sin 1 per X. Dan di bagian kanan akan menjadi X saja. Kalau kita kenakan limit pada ketiga bagian ini, hasilnya akan menjadi limit X menuju 0 dari negatif X, kurang dari sama dengan limit X menuju 0 dari X kali sinus 1 per X, kurang dari atau sama dengan limit X menuju 0 dari X. Nah, kalau X-nya menuju 0, negatif X itu akan menuju negatif 0, yaitu 0. Di bagian tengah ini masih limit X menuju 0 dari X kali sin per X, dan di bagian kanan kita bisa menghitung. Ini hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita memiliki sebuah limit yang nilainya itu diapit oleh dua bilangan yang sama, yaitu 0 dan 0. Dengan menggunakan teorema Apit atau teorema sandwich, kita menyimpulkan bahwa nilai limit X menuju 0 dari X kali sinus 1 per X hasilnya adalah 0. Yaitu bilangan yang mengapit si nilai limit tadi.